semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Selamat datang di space. Ya, mohon maaf agak sedikit noise, kebetulan ponakan. Alhamdulillah, jazakumullah khair sudah bisa gabung di space kami. Di space kami sebut adalah sebagai space yang kita mau mengakomodir semua UMKM yang ada di Twitter, sehingga kami membentuk sebuah bentuk UMKM on Twitter dengan dasar supaya kita bisa saling berbagi. Insya Allah di sini tempat kami menemani teman-teman untuk mengaktualisasikan, menyampaikan apapun yang nanti kita bisa berhubungan dengan UMKM kita, sehingga UMKM kita ini bisa segera berkembang terus dan mudah-mudahan bisa saling mendukung. Jazakumullah khair semua teman-teman sudah hadir. Mudah-mudahan kita bisa saling berinteraksi dengan aktif sehingga setelah ini teman-teman memiliki bekal lebih lagi. Insya Allah untuk pemaparan hari ini sehingga akhir nanti akan direkam sehingga teman-teman yang ketinggalan karena saking husunya tidak mencatat segala sesuatu, besok insya Allah akan di-share oleh sahabat saya, Kang Rasad, nanti di YouTube-nya, nanti teman-teman bisa melihat di sana. Dengan mengucap sama-sama Bismillahirrahmanirrahim, kita akan memulai space kita. Untuk pertama, space hari ini dengan tema adalah kolaborasi antara koperasi dan UMKM untuk kita dapat survive melalui masa-masa pandemi ini. Bagaimana sih, apakah koperasi bisa berkolaborasi dengan UMKM atau sebaliknya? UMKM bagaimana caranya bisa berkolaborasi dengan koperasi saat ini gitu ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mendengarkan pemaparan dari Pak Suroto yang mungkin akan menyampaikan. Beliau adalah pelaku koperasi, mungkin bisa bagaimana sih sebetulnya koperasi itu peranannya dan kolaborasinya dengan UMKM. Berikut juga nanti ada Om Pril yang mungkin akan membantu kami juga untuk menyampaikan beberapa hal. Mungkin ada Assalamualaikum mudah-mudahan Uda juga nanti bisa menyampaikan sedikit materi yang sesuai dengan di atas, dan Bang Penutur nanti tentu saja mungkin Coach juga akan memberikan beberapa sepatah dua patah kata kalau zaman dulu bilang gitu ya. Sahabat-sahabat, mari kita mulai space kita ini, mudah-mudahan Bismillah akan lancar. Silahkan kepada Pak Suroto untuk menyampaikan materinya, kami persilahkan, the stage is yours now. Terima kasih Mbak Adila Watimena. Betul, Adila Watimena. Mbak Adila yang saya hormati, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya senang sekali bisa bergabung di dalam satu forum space yang bicara khusus masalah UMKM dan tentunya dikaitkan dengan koperasi ini sangat bagus sekali ya. Dan saya di sini sebetulnya mungkin sedikit ingin memperkenalkan sedikit dulu saya siapa gitu, karena mungkin pengantarnya kurang ya tadi. Intinya saya adalah pelaku koperasi, tapi saya sendiri juga sebetulnya juga punya usaha kecil gitu, dan tentunya dari pengalaman saya ini nanti saya ingin berbagi, dan kemudian Bapak Ibu sekalian yang ingin berbagi pengalaman juga saya sangat terbuka, dan ya tentunya akan saling menambah wawasan untuk kita semua. Nah, bicara tentang UMKM, yang terpenting di sini sebetulnya kita harus ini dulu mungkin memahami sebenarnya skala UMKM itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Indonesia ini kalau disebut UMKM itu sebetulnya usaha menengah kecil dan usaha mikro kecil dan menengah ya, UMKM. Itu kalau dihitung berdasarkan kriteria yang terbaru dari pemerintah yang dikeluarkan melalui PP nomor 7 tahun 2021, itu yang namanya usaha mikro itu omset di bawah 1 miliar. Kalau saya hitung-hitung itu jumlah UMKM kita itu 64 juta. Itu artinya dikalikan dengan dibandingkan dengan total pelaku usaha kita keseluruhan UMKM dan usaha besar, itu jumlahnya itu adalah 99,6%. Jadi
kalau disebut UMKM itu 99,6%-nya itu ada di usaha mikro ini, yang kalau dulu usaha mikro itu kriterianya adalah omset tidak lebih dari 300 juta, terus kemudian ini ya asetnya tidak lebih dari 50 juta. Tapi apapun itu kriterianya kelas homologi yang dibuat oleh pemerintah, tapi intinya adalah bahwa usaha mikro itu adalah yang paling banyak. Dan kemudian usaha kecilnya itu hanya 0,30, usaha menengahnya itu hanya 0,20 atau 0,18, sementara usaha besarnya itu 0,05% ya, kalau dihitung persentase seperti itu. Artinya bisa kita bayangkan bahwa sebetulnya hidup matinya rakyat Indonesia itu sebetulnya ya ada di usaha mikro tadi. Usaha mikro ini kan sebetulnya kalau dihitung dari skala tadi yang sangat kecil tadi itu sebenarnya ya bisa dibilang gurem ya. Artinya usaha mikro itu ada yang mungkin melakukan usaha sekedar untuk survive dan sebagainya. Tapi kalau kita bandingkan dengan jumlah total penduduk kita 270 juta, itu kalau 64 juta itu berarti kan kalau satu keluarga itu adalah 4 orang dihitung, berarti kan hampir setiap kepala keluarga kita itu adalah pelaku UMKM, ya usaha mikro ya. Nah, kondisi ini sebetulnya menggambarkan juga sebetulnya Bapak Ibu sekalian bahwa usaha atau pebisnis kita itu dalam posisi yang sangat lemah. Kenapa? Ya karena ruang-ruang hidup atau peluang-peluang bisnis untuk skala besar dan sebagainya itu sudah diambil alih oleh pengusaha-pengusaha besar gitu. Dan pengusaha-pengusaha besar ini paling pintar lobby, mereka juga paling pintar berkali kong, bahkan ketika pandemi pun kita tahu bahwa peraturan-peraturan yang dibikin itu banyak menolong mereka. Sebutlah misalnya penanggulangan ekonomi nasional akibat pandemi itu. Itu subsidi untuk korporasinya sangat besar sekali, subsidi untuk usaha mikro yang itu adalah 99,6% dari total pengusaha kita ternyata hanya berapa triliun kemarin 11 triliun. Itu pun kita harus teriak-teriak karena memang nggak ada yang memiliki lobby ke sana. Bahkan di atas namakan UMKM, uang pemerintah itu dimasukkan sebagai modal penyertaan dan dana penempatan yang itu hanya menyelamatkan likuiditas perbankan. Statistik tahun 2020 misalnya, itu juga dari total rasio kredit tahun 2020 masa pandemi tahun pertama, itu ternyata hanya 3% untuk usaha mikro ini. Kalau di total UMKM 19,7, tapi kebanyakan yang mengambil itu adalah usaha menengahnya dan usaha kecil gitu. Usaha mikronya hanya mengambil 7%, 3%, itu pun sedikit banyak sebenarnya agak sedikit dipaksakan ya karena ada program KUR dan sebagainya seperti itu. Nah, kita tahu bahwa usaha mikro ini satu, kita ini para pelaku usaha mikro ini yang di bawah ini itu suruh bersaing habis-habisan dengan tetangga kita. Saya sudah coba-coba kemarin waktu pandemi, saya ajari orang untuk membuat usaha misalnya adalah bikin donat. Setelah saya hitung, itu ternyata ongkos produksinya atau harga pokok produksinya itu sekitar 2.050 rupiah. Sementara peluangnya adalah di pasaran yang sudah dijual itu diecer harganya 2.500. Nah kalau dikurangi dengan ongkos marketing misalnya 20%, sudah nggak dapat apa-apa sebenarnya kita kan. Betapa persaingan di tingkat bawah itu sangat berdarah-darah. Kenapa? Karena ruang-ruang hidup kita itu diambil sama yang besar-besar. Sementara yang besar ini pintar berkong kali kong, lobby dan sebagainya, bahkan mempengaruhi regulasi dan kebijakan sehingga uang-uang besar yang menyelamatkan ekonomi di masa pandemi itu kebanyakan ke mereka. Nah, untuk itu sebetulnya ada cara bagaimana kita UMKM ini di masa pandemi tetap kuat adalah dengan berkooperasi sebetulnya. Jadi kalau disambungkan antara UMKM sama koperasi, pentingnya apa sih koperasi itu? Koperasi itu adalah harusnya ya. Jadi jangan Bapak Ibu lihat dulu koperasi yang ada di lapangan. Kalau kita lihat koperasi di lapangan di Indonesia ya, terutama di Indonesia. Kalau di negara lain itu koperasinya bisa besar-besar dan itu merupakan gabungan dari usaha-usaha keluarga ya atau family industry, family farming atau pertanian keluarga dan sebagainya, usaha-usaha mikro dan perajin dan sebagainya.
Tapi di Indonesia kebanyakan orang begitu dengar kata koperasi itu kan simpan pinjam, terus kemudian itu hanya melayani pinjaman gitu. Biasanya malahan orang bilangnya simpan pinjam, tapi sebenarnya maunya ya pinjam saja. Kalau bisa nggak usah ngembaliin kan gitu. Nah, ini koperasi atau kondisi koperasi yang ada di Indonesia. Nah, padahal koperasi itu sesungguhnya adalah satu bentuk bisnis yang bisa berjalan di semua sektor, bukan hanya simpan pinjam atau keuangan, semua sektor. Jadi koperasi itu bisa dikembangkan di sektor retail, di sektor produksi, sektor konsumsi, sektor jasa konstruksi misalnya, sektor bahkan saya sebelum pandemi itu ke Kanada itu ada anak-anak muda berkumpul para fotografer. Kemudian mereka itu selama ini ternyata hanya menjadi korban dari sebuah platform bisnis fotografi yang mengambil keuntungan sampai 85%, mereka berkoperasi. Nah, berkoperasi akhirnya apa? Yang 85%-nya itu adalah untuk dikembalikan keuntungannya kepada si fotografer individu, 15%-nya itu yang cukup untuk lembaganya. Dan itu pun kalau dalam mengambil keputusan mereka ikut terlibat semua. Satu orang satu suara. UMKM ini kan kecil-kecil, tapi mereka juga pengen dihargai supaya mereka itu ketika mengambil keputusan itu sama, tidak didominasi oleh pemilik modal. Jadi antara usaha mikro dan koperasi ini sebetulnya pas, cocok. Kenapa? Satu, koperasi ini adalah suatu lembaga yang memungkinkan mereka berdaya bersama-sama atau semakin kuat. Anggaplah seperti itu. Terus kemudian koperasi ini adalah juga milik mereka. Artinya kedaulatan ekonominya atau kedaulatan dari organisasi, keputusan-keputusan organisasi itu ada dimiliki oleh individu-individu tadi. Nah, konteks ini sebetulnya yang disebut dengan asas subsidiaritas ya. Apa itu asas subsidiaritas di dalam koperasi? Adalah apa-apa yang tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri itu yang dikerjakan koperasi. Tapi apa-apa yang sudah bisa dikerjakan individu-individu, jangan dikerjakan oleh koperasinya. Ini yang bikin koperasi di Indonesia banyak kan tidak jalan adalah apa-apa yang sudah dikerjakan oleh individu juga dikerjakan oleh koperasi gitu. Sehingga apa? Manfaat dari koperasi ini dirasakan sama anggotanya lemah. Contoh kalau usahanya adalah usaha mikronya adalah para perajin gitu. Nah, koperasinya itu berfungsi sebagai apa? Marketingnya misalnya. Terus kemudian apa? Selain marketing, misalnya processing dalam arti untuk quality control. Kalau produksinya sudah dikerjakan oleh home industry, berarti atau industri rumahan atau perajin rumahan, berarti koperasinya adalah yang menjalankan quality control. Terus kemudian juga menjalankan fungsi apa? Fungsi untuk supaya UMKM ini bisa mengerti laporan keuangan dengan baik, bagaimana mengembangkan administrasinya, bagaimana mengembangkan bisnisnya dan sebagainya. Berarti apa? Koperasi menjalankan fungsi pendidikan di situ. Jadi supporting kepada usaha UMKM. Jadi antara koperasi dan UMKM ini sangat penting. Nah, yang paling penting ketika kita mendirikan koperasi ini oleh UMKM ini adalah betul-betul harus ada kebutuhannya. Kebanyakan koperasi di Indonesia kenapa tidak berkembang? Karena koperasi ini didirikan oleh orang tapi motivasinya adalah sekedar untuk mencari satu, dana fasilitas dari pemerintah atau kredit program yang murah dan sebagainya. Dua, mencari bantuan. Ketiga, misalnya ada yang mendirikan koperasi itu sengaja untuk menipu masyarakat. Itu koperasi abal-abal. Ya, artinya masyarakat yang tidak tahu apa itu koperasi, itu kesempatan para penipu ini kemudian mengerjain masyarakat dengan iming-iming yang tinggi, akhirnya banyaklah muncul koperasi abal-abal dan sebagainya seperti itu. Mbak Adila, saya akan bicara berapa menit lagi ya untuk saya batasi supaya kita. Silakan. Ya. Silakan sekitar 5 menit lagi cukup nanti karena akan berputar. Ya, silakan. Silakan. Jadi Mbak Adila, saya teruskan. Jadi prinsip tadi ya, satu, pertama yang penting itu adalah jelas koperasi ini dibutuhkan oleh kita. Siapa kita ini adalah ya para pendirinya. Nah, di koperasi itu yang membedakan dengan korporasi, koperasi itu orang itu dihargai, setiap orang itu dihargai satu orang satu suara.
ya, satu orang satu suara. Jadi di dalam mengambil keputusan perusahaan. Berbeda dengan prinsip perseroan atau corporate. Kalau corporate itu adalah one share one vote. If I own 51%, artinya jika saya punya saham dominan atau 51%, saya menentukan semua keputusan. Nah, ini kan artinya apa? Menempatkan modal itu lebih berkuasa daripada manusia. Kalau koperasi enggak. Secara ekonomi tetap resiprokatif. UMKM yang investasi di koperasinya lebih banyak, ya dia dapat untung lebih banyak. Dia dapat yang bertransaksi misalnya belanja di koperasinya lebih banyak, misalnya seperti itu, ya dia dapat untung lebih banyak. Nah, bedanya adalah ketika mengambil keputusan satu orang satu suara. Untuk apa? Kepentingan menjaga keadilan. Jadi ketika keputusan semua orang dihargai sama atau dihargai persamaannya di dalam mengambil keputusan, itu ada keadilan yang akan selalu dijaga. Saya contohkan ya, di Fonterra itu koperasi di New Zealand. Itu tadinya dirintis hanya bahkan oleh satu orang membawa 3 ekor sapi, terus kemudian 3 ekor sapinya ini sekarang berkembang, terus kemudian mereka banyak yang akhirnya beternak sapi dan ternak sapinya ini luar biasa. Mas Jafar itu diaspora dari Indonesia, ternyata juga salah satu anggota koperasi yang sering dibanggakan. Pertama dulu oleh Pak Tantowi Yahya sebagai duta besar itu dibangga-banggakan. Itu mulainya dari kebutuhan. Jadi, kita ini adalah para peternak-peternak kecil. Bagaimana kita bisa berkembang? Kita mendirikan koperasi. Fungsi koperasinya apa? Adalah memprosesing, memarketing, kemudian menyelenggarakan intinya business of farm lah. Business of farm itu ya biasanya adalah processing, marketing, financing, kemudian sampai insuring dan sebagainya, bahkan non-farm ya. Nah, sementara usaha UMKM-nya atau usaha-usaha mikronya ini adalah di on-farm-nya. Jadi mereka ini karena sudah diserahkan ke koperasi, marketnya juga market domestik, orientasinya bukan ekspor ya. Orang Indonesia itu apa-apa itu maunya ekspor. UMKM kecil-kecilan aja diorientasikan ekspor. Padahal pasar kita yang begitu besar 270 juta itu dibiarkan diambil alih oleh terutama produk-produk Cina ya, yang sekarang itu membanjiri marketplace kita sampai 93% misalnya. Itu karena apa? Karena kita tidak jelas orientasinya. Padahal yang namanya harga, itu kan kalau misalnya kita keluar negeri menjualnya, itu kan sangat rentan terhadap fluktuasi harga. Misalnya ada pandemi, ada apa, segala macam, kita gampang bangkrut. Tapi kalau kita pasarnya domestik, yang namanya UMKM itu orientasinya harusnya pasar domestik. Kita kuat. Mau terjadi apapun goncangan ekonomi, wong jelas sudah ada permintaannya dan permintaannya juga bagus di pasar domestik. Contohnya kopi ya. Dulu kopi itu semua petani itu orientasinya ekspor. Tapi apa setelah kita ekspor? Ya harganya nggak dikuasai oleh mafia kartel kan. Tapi ketika ada kedai-kedai masif sekarang itu dan orang lifestyle-nya itu mulai meminum kopi gitu, terus kemudian kopinya ini ngambilnya banyak anak-anak muda yang bikin kedai ngambilnya langsung dari petani. Akhirnya harga kita lebih bagus dibandingkan harga internasional. Nah, inilah paradigma yang harus dibangun bahwa kita UMKM itu satu ketika disambungkan dengan koperasi itu adalah sesuatu yang tepat. Karena kebutuhan ya. Yang jelas kalau UMKM berkumpul mau mendirikan koperasi harus jelas kebutuhannya. Dan jangan mengikuti iming-iming kredit program apa dari luar. Tapi orientasikan memang seperti kita membangun bisnis bersama-sama. Terus kemudian koperasinya kita fungsikan untuk melakukan supporting system tadi. Jadi bisnis supporting ke kita. Jadi manajemen yang kita angkat pun itu adalah orang yang bekerja untuk kita. Itulah hebatnya koperasi itu. Jadi orang-orang pintar apa segala macam itu bekerja untuk rakyat. Tapi kedaulatannya juga dijaga. Jadi rapat anggota itu kekuasaannya adalah betul-betul pengurus-pengurus yang dipilih di rapat anggota itu ya orang-orang misalnya di basis petani ya betul-betul petani. Kalau di perajin ya betul-betul perajinnya. Lah kita orang-orang pintar-pintar yang sekolah itu adalah fungsinya untuk mensistematisasi bagaimana mereka membentuk program apa segala macam. Kita berperilaku sebagai manajer profesionalnya yang dibayar oleh rakyat sehingga kita betul-betul melihat bahwa ada manajemen koperasi yang bekerja untuk melayani rakyat betul. Inilah yang menjadi kata kunci sukses dari banyak koperasi yang saya lihat di seluruh dunia. Saya sebelum pandemi ke Kanada itu di negara di provinsi Quebec gitu.
Itu luar biasa. Di sana itu seluruh sektor pertanian hampir hulu sampai hilir itu dikuasai satu koperasi pertanian yang namanya Lavedre. Dan itu sudah hulu hilir ya, maksudnya off farm sampai on farmnya bahkan non farmnya. Terus kemudian negara tetangga kita Singapura itu buruh berkumpul ternyata bisa apa? Mendirikan satu basis usaha retail yang sekarang itu market share-nya itu sampai 63%, itu artinya Gelail, Carrefour, apa segala macam itu digabung tidak bisa mengalahkan mereka, namanya NTUC Fair Price. Terus kemudian saya lihat sendiri bagaimana koperasi-koperasi di negara lain, tapi saya contohkan lagi Spanyol misalnya. Di sana yang namanya koperasi yang didirikan oleh para pekerja, itu menjadi perusahaan terbesar di negara bagian Bas ya, bagian utara, itu namanya Mondragon Worker Cooperative. Dan koperasi itu bisa bergerak di semua sektor, intinya itu. Jadi bukan hanya di sektor keuangan, apalagi sektor keuangan mikro. Bahkan di Amerika sendiri, itu yang namanya koperasi listrik. Jadi pelanggan listrik, kita ini kan sebenarnya adalah juga keluarga itu, kalau disebut keluarga itu adalah usaha mikro. Itu listrik PLN itu harusnya dikoperasikan. Saya udah minta itu bolak-balik. Kita kasih contoh lah kalau kita mau bikin koperasi ke Indonesia hebat. Ada 80 juta rakyat Indonesia, itu sebetulnya pelanggan menjadi pemilik itu bisa. Di Amerika Serikat yang kita tuduh kapitalis, di sana listriknya dimiliki oleh pelanggannya. Dan satu orang satu suara, jadi tidak semena-mena ngangkat presiden, direktur, komisaris seperti itu oleh menteri BUMN yang ditunjuk oleh presiden ya. Tapi adalah memang dipilih secara demokratik dari bawah. Nah, artinya bahwa di layanan publik aja bisa seperti itu. Saya kemarin habis menulis artikel, intinya adalah kalau ditanya di mana sih negara yang menerapkan koperasi 100%? Saya sebutkan Israel. Jadi Israel itu datang orang-orang sebagai koloni dulu dari Eropa apa segala macam, terus kemudian tahun 1917-an ya, Balfour itu. Terus kemudian mereka itu karena koloni mendirikan koperasi pertanian, namanya kibbutz sama mosaf. Kalau mosaf itu adalah petani-petani otonom. Tapi kalau kibbutz itu semacam perusahaan, mereka bekerja bersama di situ dengan prinsip memberi sebanyak-banyaknya, mengambil secukupnya. Terus kemudian ini yang agak saya tidak setuju. Karena apa? Mereka mengatakan, karena kita tidak punya apa-apa, maka kita harus menguasai apapun juga. Dan kita lihat, mereka tahu persis bahwa yang namanya orang itu membangun negara itu fondasinya adalah apa yang dia makan dulu yang harus diperkuat. Mereka memulainya dengan koperasi pertanian. Dan Israel tanpa konstitusi, tanpa undang-undang dasar, itu negara yang tidak ada undang-undang dasarnya kan Israel sama Inggris ya. Itu tapi mereka bisa membangun itu kenapa? Karena mereka pakai menggunakan prinsip koperasi dan nilai-nilai koperasi itu. Cuman mereka ada chauvinismenya, bukan sebagai organisasi yang terbuka. Itu mungkin pengantar untuk diskusi kita, dan kita diskusi bebas bagaimana sebenarnya juga survive-nya UMKM. Saya juga pengen dengar bagaimana teman-teman yang pelaku UMKM ini survive di masa pandemi. Terima kasih Mbak Adila. Iya, Masya Allah, Barakallah Pak Suroto, terima kasih banyak paparannya, Masya Allah. Sepertinya kayak seperti tamparan-tamparan dari data-data yang disampaikan, bagaimana besarnya UMKM sebetulnya di kita, di Indonesia ini, sebanyak 99,6% bahwa kita adalah pelaku UMKM, begitu ya Pak Suroto. Sedangkan iya, yang mikro. Sedangkan yang kecil, yang sampai hanya tadi saya catat 0,12 itu, mereka yang meraup cuan paling besar di negara kita ini, justru mereka lah. Usaha gitu. Kita bisa bayangkan, iya, usaha besar, berarti begitu bisa dibayangkan begitu terjepitnya 99,6 ini kita para kita ini, dan kita bagaimana harus survive-nya gitu ya. Dan satu catatan yang saya garis bawahi tadi ketika Pak Suroto menyampaikan bahwa koperasi adalah bentuk bisnis yang secara bisa di segala bentuk retail, begitu ya. Itu yang harus kita ubah, yang harus kita tanamkan. Iya, dari segala bentuk sektor. Jazakallah khair. Mungkin sekarang saatnya mungkin kita mendengarkan dulu dari beberapa sahabat-sahabat yang sudah mendapatkan mic ini. Pak Suroto, beliau adalah pelaku UMKM. Mudah-mudahan bisa menyambungkan cerita dan sehingga sahabat-sahabat di bawah yang belum mendapatkan mic tetap bisa mendapatkan manfaatnya. Saya izin Pak Suroto,
mungkin akan memberikan kesempatan teman-teman berbicara dahulu. Mungkin ke Bapak Tani, Bang Tani, Om, silakan Om memaparkan sedikit yang sesuai dengan tema kita di atas tentang bagaimana kolaborasi kooperasi dengan UMKM menghadapi pandemi ini. Mangga Om. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paparan dari Bang Suroto itu benar-benar sangat-sangat lengkap sekali saya rasa. Dan ini memang pada dasarnya kan para UMKM ini memang membutuhkan adanya suatu wadah, ya, yang dinamakan koperasi. Nah, jadi gini Bang Suroto, pada saat UMKM kami berdasarkan pengalaman sebelumnya. Jadi awalnya pada saat saya membuat hidroponik itu ada komunitasnya, kemudian kita sudah besar. Nah, hanya masalahnya di para anggota ini istilahnya terindividu, ego individunya itu yang belum bisa untuk disamakan. Nah, sehingga kemarin itu pada awalnya terbentuk kalau yang untuk bantuan ya, untuk bantuan dari pemerintah, bukan koperasi yang di bawah, selain kelompok tani ya. Kelompok tani kan lebih kecil dibanding koperasi ya. Nah, kemudian pada saat itu memang tujuan para anggota-anggota kan mereka melihat adanya bantuan ya. Jadi bukan berdasarkan bagaimana kita mengembangkan secara bersama-sama tanpa ada intervensi atau keinginan kalau kita membentuk sesuatu itu hanya untuk keinginan sesaat. Ini kan bantuan kan bukan secara istilahnya, bukan continue, hanya sekali kemudian kita suruh kembangkan. Nah, kemudian itu bubar. Saya bubarkan karena memang masalah benturan yang namakan istilahnya ego pribadi. Kemudian pada waktu itu sempat dari dinas pertanian, saya sempat bicara dengan dinas pertanian, kenapa kalian tidak membentuk yang lebih besar, di mana yang dinamakan dengan koperasi. Nah, ternyata sempat akan membentuk koperasi, masalahnya berbelit istilahnya untuk persyaratan pembentukan koperasi tersebut. Ya, saya sudah lupa itu sudah beberapa tahun yang lalu, sehingga akhirnya kami dilempar dari beberapa dinas ke beberapa dinas, hampir setahun nggak jadi. Ya udah, bubar seperti itu aja. Padahal niat konsep koperasi kami sudah mulai paham istilahnya bagaimana sih kalau seluruh petani hidroponik yang ada di Pekanbaru itu masuk ke dalam satu wadah, sehingga tidak ada namanya istilahnya perang harga, karena akan ditampung oleh koperasi yang akan masukkan ke supermarket. Nah, yang selama ini kan terjadi kan supermarket atau pasar modern itu membentur antara petani, masing-masing petani. Jadi pada waktu saya sudah menguasai suatu supermarket dengan produk saya 85% di sana, kemudian ada petani lain yang memiliki modal lebih kuat, dia akan masuk dengan menjatuhkan harga, akhirnya tersingkir, lalu terpilih petani yang baru. Selalu begitu. Nah, petani ini juga akan suatu saat akan tersingkir lagi, karena memang sengaja dibenturkan oleh pihak-pihak retail ya. Kemarin ini kan pasar modern, mereka tidak ingin istilahnya kami itu bersatu. Jadi memang sementara harga jualnya tetap sama di pasar modern. Harga jual pakcoy masih sekitar 14 ribuan satu pack ya, sampai dengan lettuce masih dengan harga sekitar 14 ribuan. Sementara mereka ngambil mana yang paling termurah. Nah, itu saja untuk Pak Suroto yang saya tanyakan tentang memang serumit itu kan untuk membentuk suatu koperasi ya, sehingga dari kami pihak UMKM ini tidak terpikir lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Oke, terima kasih Pak Suroto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ya, Pak Suroto, mungkin ya, saya sudah cerna langsung tadi Mas Bang Tani ya. Terima kasih sekali. Intinya begini Bapak Ibu sekalian, bahwa saya paham bahwa kenapa usaha kecil ini sulit juga walaupun sudah kecil-kecil terus kemudian lemah. Kalau diharapkan untuk halo, suaranya agak mungkin ada mic yang terbuka bisa di ya. Iya, mangga Pak Ya, Suroto. oke. Mbak Adila dan kawan-kawan semua, intinya saya paham bahwa yang namanya usaha kecil, mikro ya, terutama usaha mikro ini sudah kecil-kecil, lemah, bahkan mikro ya levelnya itu, skalanya, sudah lemah, sulit sekali diajak berbicara kerjasama, membangun sesuatu untuk kebaikan bersama. Kenapa? Karena ya ruang-ruang hidupnya memang sudah sangat sulit sekali. Kita harus bersaing dengan tetangga kita bahkan gitu. Kenapa? Karena peluang-peluang usaha itu sudah diambil alih sama usaha-usaha besar. Usaha-usaha besar itu bahkan mengambil ini ya, mengambil space sampai mendirikan restoran apa segala macam. Bahkan mereka itu ada yang hanya mendirikan usaha, anak-anaknya ini para konglomerat ini hanya semacam iseng-iseng gitu loh. Jadi akhirnya ruang-ruang hidup itu habis semua oleh mereka. Nah, yang saya harapkan sebetulnya ketika teman-teman ingin mengembangkan koperasi, satu, jangan sesekali itu berpikiran bahwa mendirikan koperasi itu karena ada program pemerintah. Kenapa? Karena kalau motivasinya sudah itu sudah pasti gagal. Kita kurang pengalaman apa? Semua koperasi yang dibangun oleh program pemerintah seperti koperasi unit desa misalnya, akhirnya ya KUD itu atau koperasi unit desa itu identik dengan ketua untung duluan misalnya gitu. Kenapa? Karena ya anggotanya hanya dipinjam KTP-nya, terus kemudian dipenuhi syarat administrasi dan sebagainya. Lalu yang kedua, kita juga misalkan membuat rumit ketika kita mendirikan koperasi. Sebetulnya kalau di luar negeri, orang mendirikan koperasi itu bisa 2 orang seperti halnya mendirikan PT. Bedanya apa? 1 orang 1 suara. Kalau PT itu siapa yang punya saham yang paling banyak, dia yang mengambil keputusan, dia yang menentukan seperti diktator gitu. Tapi kalau koperasi itu tetap menghargai 1 orang 1 suara. Walaupun secara ekonomi, misalnya saya sama Mbak Adila mendirikan koperasi, itu harusnya sudah bisa. Kalau di luar negeri regulasinya seperti itu ya. Kalau di Indonesia ini setelah saya teriak-teriak sampai habis-habisan kerongkongan itu, akhirnya dari 20 orang diturunkan 9 orang. Harusnya 2 orang. Kenapa anak-anak muda sekarang tidak ada yang mau berkoperasi? Karena bikin koperasinya dipersulit. Mau berbisnis aja masa harus ngumpulin 9 orang. Baru menyampaikan visi dan misi seperti Mas Bang Tani tadi kan setengah mati itu kan. Itu belum satu visi gitu. Coba kalau Mbak Adila sama Bang Tani mendirikan koperasi, orang 2 ini punya kepentingan yang sama, oke, saya punya masalah di marketing atau saya punya masalah di financing gitu, terus kemudian 2 orang ini saling mengisi, mendirikan koperasi, sepakat, lalu membuka keanggotaan. Nah, keanggotaan ini terbuka bagi siapapun, ini hebatnya koperasi. Koperasi itu sebenarnya perusahaan go public juga. Kenapa? Karena dari sejak berdiri dia sudah bisa membuka keanggotaan itu kepemilikan ya. Bukan hanya anggota itu mendapat akses atau pelayanan ya. Di Indonesia ini seringkali kalau menjadi anggota koperasi itu seakan-akan hanya dapat akses. Tidak, itu adalah ownership, kepemilikan. Problem ketidakadilan ekonomi di dunia ini kan karena apa? Karena kepemilikan dan tata kelola yang dikuasai oleh para pemilik modal. Bukan hanya akses. Jadi kalau misalnya kita lihat UMKM suruh go digital untuk apa? Dapat akses. Tapi siapa yang menentukan keputusan dari tata kelola bisnis itu? Misalnya penentuan tarif aja. Itu ternyata dianiaya kan UMKM ini yang masukin ke aplikasi super apps untuk produk-produk mereka misalnya. Tarifnya dinaikin semau-mau mereka. Awalnya sih dikasih bonus itu supaya bakar uang supaya orang semua subscribe. Tapi habis itu apa yang terjadi? Diserap semua, mereka tidak pernah berproduksi, tidak menanggung resiko apapun. Semua driver, semua UMKM yang subscribe di situ akhirnya yang harus membayar tarif kan, memberikan keuntungan kepada mereka. Lah,
Masalah lagi bukan hanya di tata kelola, tapi apa? Di kepemilikan. Ternyata super apps ini adalah milik asing semua kan. Jadi apa nilai tambahnya di mana untuk UMKM ini? Dan pemerintah jebol tidak bisa mengatur ini. Menandakan kalau pemerintahnya sendiri adalah berarti kong kali kong kan gitu. Saya sih berpikiran yang simpel saja. Jadi Mas Bang Tani, ketika Anda mendirikan koperasi, bikinlah seperti Anda mendirikan bisnis biasa bersama teman Anda atau bersama saudara Anda berdua. Mulailah misalnya nggak usah rumit-rumit ya. Kalau ini saya simpelkan, kalau Anda punyanya garasi, mulailah bisnis itu dari garasi berdua misalnya. Terus kemudian apa? Jalankan. Terus kemudian nanti pelanggan-pelanggan Anda atau klien-klien Anda itu nanti catat. Kemudian apa? Catat terus. Kemudian nanti akhir tahun Anda undang mereka yang jadi pelanggan Anda misalnya. Terus Anda ajak bicara bahwa ini adalah usaha bisnis yang saya dirikan berdua, 51%-nya sahamnya milik saya. Terus kemudian yang 49% saya mau berbagi sama Anda. Keuntungannya akan saya kembalikan kepada Anda semua. Dan ini sudah ada keuntungan 1 tahun kemarin. Ini apa yang akan terjadi? Semua orang akan menjadi loyal kepada perusahaan koperasi dan semua perusahaan kapitalis yang eksploitatif, kapitalis yang menindas, kapitalis yang tidak berkeadilan dalam membangun bisnis itu nanti akan tutup semua kalau semua orang membangun bisnis dari garasi dengan konsep koperasi ini. Jadi sebetulnya kenapa saya sampai hari ini juga ingin memperjuangkan koperasi dan saya masih stay dengan koperasi karena koperasi ini adalah jalan keadilan ekonomi. Tidak ada alasan lain kita mendirikan koperasi kecuali untuk menciptakan keadilan ekonomi. Jadi kita membangun koperasi harus alasannya jelas adalah untuk membangun keadilan ekonomi ya, bukan hanya semata-mata bikin bisnis mencari untung semata-mata, tapi adalah untuk membangun keadilan ekonomi. Ini raison d'être dari koperasi, alasan adanya koperasi itu. Kalau tidak ada keinginan Anda untuk memperjuangkan suatu sistem ekonomi yang adil, Anda jangan sesekali berkoperasi. Kenapa? Ya, nanti Anda hanya akan memanfaatkan koperasi untuk kepentingan atau keuntungan individu Anda sendiri. Tanpa harus kehilangan manfaat ekonomi. Jadi berkoperasi itu juga bukan idealisme seperti itu ya. Harus menjawab kebutuhan kita. Kalau tidak ada kebutuhan kita dengan berkoperasi, jangan dipaksakan. Jadi ajaklah orang mendirikan koperasi memang yang betul-betul membutuhkan koperasi. Dan manfaatnya jelas. Kalau tidak ada atau tidak ada manfaatnya, jangan coba-coba bergabung dengan koperasi atau mendirikan koperasi. Harus real, seperti halnya kita mendirikan bisnis itu kan manfaatnya apa? Keuntungan. Kalau tidak menghasilkan keuntungan, jangan mendirikan koperasi. Dan keuntungan itu jangan diiming-imingi, nanti keuntungannya adalah dapat bantuan. Itu bukan keuntungan. Itu belas kasihan. Hubungan belas kasihan seperti itu yang membuat kita itu malah justru lemah. Kita ingin membangun bisnis dengan kemandirian, kita ingin membangun bangsa ini dengan konsep ekonomi yang berkeadilan melalui koperasi sebagaimana yang sudah diperjuangkan oleh para pendiri Republik Indonesia dulunya. Terima kasih. Wah, Masya Allah. Jadi saya tangkap tadi, mohon maaf Bang Tani, saya tangkap adalah satu kalimat bahwa dalam ingin mendirikan koperasi harus melalui paradigma yang diubah, yaitu jalan untuk menuntut jalan keadilan perekonomian, begitu ya, bukan untuk keuntungan dari si ketua ataupun apa gitu ya. Jadi intinya itulah alasan utama kita mendirikan koperasi. Itu Bang Suroto mungkin yang saya tangkap. Ya, dan jelas kebutuhan. Ya, dan jelas kebutuhan dan manfaat untuk individu. Jadi koperasi itu adalah gerakan menolong diri sendiri melalui jalan kerjasama. Gerakan menolong diri sendiri artinya setiap individu pastikan bahwa Anda akan mendapat manfaat dengan berkoperasi. Kalau kira-kira tidak ada manfaatnya, jangan bergabung atau jangan mendirikan koperasi. Mendirikan koperasi. Oke, siap. Jadi teman-teman tolong dicatat tadi apa yang disampaikan Bang Suroto. Nanti besok kita coba ulang lagi dengan menayangkan YouTube-nya. Gimana Bang Tani, ada yang mau disampaikan setelah ini? Mungkin kesempatan untuk Om Pril menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Silakan Bang Tani. Tambahan Bang Suroto itu untuk yang tadi bilang ya, kalau di Indonesia itu cukup, kalau waktu saya dulu masih sekitar 20-an ke atas ya, kalau sekarang kalau memang sudah 9. Nah, untuk koperasi apakah memang harus ada proses yang
rumit atau cukup dengan badan hukum aja ke notaris atau apa, harus ada izin dari dinas koperasi atau dinas pertanian? Kalau saya kan kebetulan memang membawahi produk pertanian ya, maka memang harus ada apa istilahnya surat-surat dari instansi-instansi itu, Pak Suroto. Saya sudah tangkap Mas Bang Tani, saya sudah tangkap poin Anda. Intinya adalah saya tadi tegaskan bahwa mulai saja, jadi yang namanya badan usaha itu di bawah tangan juga boleh kok jalan, tidak harus badan hukum. Jadi mulai dulu usahanya jalan, manfaatnya jelas, terus kemudian baru mengurus badan hukum. Jangan orientasinya mendirikan badan hukum, kemudian mengejar bantuan. Ini yang sama sekali membuat koperasi di Indonesia tidak berkembang itu ya ini. Jadi jangan orientasinya mengejar badan hukum hanya untuk apa, supaya dapat legalitas. Kalau dapat legalitas nanti dapat bantuan. Saya tahu legalitas itu penting atau badan hukum penting. Kenapa? Kalau terjadi kebangkrutan dan sebagainya, itu tidak mengenai kekayaan individu kalau sudah berbadan hukum, tapi terbatas kepada nilai keuangan yang ada di neraca dari perusahaan atau koperasi ini kan gitu. Nah, tapi untuk kerjasama misalnya itu juga butuh badan hukum seperti itu. Kalau memang itu sudah dibutuhkan dari awal ya nggak apa-apa diurus badan hukumnya, dan mengurus badan hukum itu sekarang tidak lagi dikeluarkan oleh Kemenkop. Itu saya sudah perjuangan dari sejak Menteri Koperasinya Pak Puspayoga dulu supaya apa dipindah ke Kemenkumham, dan alhamdulillah Pak Puspayoga Menteri Koperasi yang lama itu beliau setuju dan akhirnya dimasukkan di Kemenkumham supaya apa? Jadi koperasi ini tidak anak tirikan, tidak dianggap remeh, itu sejajar. Jadi koperasi ini sebenarnya badan hukum privat yang diakui oleh negara selain yayasan, selain perseroan, selain perkumpulan. Kenapa selama ini dikeluarkan oleh kementerian yang sebetulnya tidak punya otoritas hukum seperti Kementerian Koperasi kan gitu. Pak Menteri sudah setuju, sekarang mendirikan koperasi cukup 9 orang, terus kemudian langsung ngurusnya itu juga langsung ke notaris langsung nanti yang akan mendaftar secara online ke Kemenkumham. Itu teknis ya. Tapi yang substansi Mas Bang Tani adalah jalankan dulu apa yang menjadi usaha dari koperasi. Misalnya orang mau membuat bisnis itu kan kita itu di Indonesia cukup lumayan ya, cukup simpel ya. Misalnya kita punya ide, misalnya mau bikin jamu besok pagi saya mau jualan, malam ini saya beli barangnya, terus kemudian saya besok jualan masih boleh. Ini keleluasaan kita, tapi ini juga sekaligus sebagai kelemahan ya kan gitu. Artinya kita berarti setiap hari harus bersaing dengan tetangga kita tanpa adanya regulasi. Tapi ya itu kebebasan yang kita miliki. Tapi kita tahu bahwa kita juga harus bersama-sama mengembangkan koperasi itu dengan konsep yang sederhana tadi. Oke, terima kasih banyak Bang Suroto. Gimana Bang Tani? Dan iya, jazakallah. Ya, yang lain. Alhamdulillah, untuk sementara mungkin cukup dulu Bapak Tani ya. Nanti kita coba, misalnya kalau masih ada waktu kita round kembali. Pak Suroto, mungkin ada sahabat yang lain juga ingin menyampaikan sesuatu. Om Pril, setelah Om Pril mungkin Bang Penutur, nanti lalu Bang Batman, baru Bang Amri ya. Nanti kita beri waktu. Silakan Om Pril, the stage is yours. Ya, terima kasih. Saya pikir saya itu tidak usah saja ya untuk memberikan waktu seluasnya buat teman-teman yang ingin bertanya kepada Pak Suroto, karena ini memang beliau ini sudah ahlinya lah gitu ya. Jadi Mas Suroto ini yang setiap kali tulisannya saya muat di media saya itu memang dia pejuang koperasi, kemudian juga sangat concern dengan koperasi dan orangnya mau membantu siapa saja yang berjuang untuk koperasi gitu. Jadi saya pikir untuk Mas Suroto saya cuma menganu saja kenapa dari hitungan persentase keanggotaan koperasi Indonesia cuma 8,4% dari jumlah penduduk ya yang menjadi anggota koperasi. Kalau secara global itu kan 16% mestinya dari setiap negara itu, negara maju 16% penduduknya adalah anggota koperasi, tapi kita cuma 8,4% yang saya lihat datanya itu. Dan itu sebabnya tadi sudah diuraikan oleh Mas Suroto bahwa memang koperasi ini sampai sekarang pun orang banyak kita agak-agak kalau mendengar nama koperasi itu agak-agak aneh gitu ya. Jadi sesuatu yang sepertinya dikenal tapi tidak familiar sama sekali dibanding usaha yang lain gitu. Nah, ditambah lagi dengan
kerusakan-kerusakan nama koperasi itu sendiri oleh berbagai macam koperasi yang dibentuk oleh para rentenir gitu. Nama saya koperasi tapi perilakunya company rentenir gitu. Dan sebetulnya jumlah koperasi yang cuma nama itu ada jumlahnya 100.000 buah itu di Indonesia ini. Nah itu nanti mungkin Mas Roto kepada teman-teman bisa memberikan masukan insight juga, dan lebih baik memang waktunya saya diturunkan saja, diberikan kepada mic yang lain kepada teman-teman supaya bisa lebih bertanya. Gitu Mbak Adila ya, terima kasih. Siap. Duduk aja dulu. Nanti insya Allah masih cukup mic. Baiklah kalau begitu, insya Allah saya beri kesempatan dulu ke Bang Batman. Kebetulan beliau tadi sudah duduk juga, sudah mendapatkan mic. Bang Batman silakan, nanti Bang Penutur dilanjutkan. Teman-teman masih ada banyak sisa mic kalau memang mau bertanya, dan kebetulan sekali Bang Suroto ini sudah sangat memadai apapun yang ingin ditanyakan, silahkan ya request mic-nya ke Teh Hadijah. Nanti beliau yang angkat menjadi speaker. Terima kasih. Bang Batman, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat-sangat semangat sekali yang mendengar pemaparan dari Pak Suroto tadi, luar biasa ya sebenarnya. Potensi koperasi itu sebetulnya sangat besar ya. Nah, bisa mengalahkan perusahaan-perusahaan besar. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mekanisme pengawasan dari manajemen atau kepengurusan koperasi tersebut agar bisa menjamin tata kelola yang jujur dan profitable? Yang kedua, bisakah dengan adanya kelas space ini, mungkin ada yang terpikirkan, kenapa sih kita sekedar bicara, kenapa nggak kita mulai aja ini anggota, kita mulai dari yang ada, buat bentuk koperasi, misalkan koperasi pemasaran UMKM, anggotanya kita ini, bisa nggak? Mungkin ada yang punya ide sependapat ya saya. Terima kasih, gitu aja. Barakallah. Nanti kita tanyakan ke teman-teman. Silakan Mbak Suroto. Iya Mbak Adila, terima kasih Mas mentor saya ini. Terus kemudian juga Mas Batman ya tadi. Namanya Batman ya Mas, memang betul. Ya, intinya pertama tadi Mas Pri, kenapa kok koperasi di Indonesia ini yang bergabung jadi anggota itu hanya 8%? Kalau menurut risetnya Kompas itu dulu tahun 2014 ya, tapi riset ini, menurut saya masih relevan. Orang sebetulnya menganggap koperasi itu masih baik di Indonesia secara opini, walaupun seringkali kalau orang berkomentar itu masih buruk gitu, karena banyak orang yang ingin gabung sama koperasi, makanya banyak orang yang masih tertipu sama koperasi kan gitu. Banyak sekali kan koperasi-koperasi yang abal-abal tadi itu akhirnya terjadi terus-menerus. Itu karena 82% itu orang sebetulnya pengen bergabung koperasi, tapi yang bergabung itu ternyata dari hasil surveinya itu masih kecil sekali. Kalau kurang lebih kalau tidak salah 14% yang ingin bergabung. Ya, kenyataannya yang bergabung itu hanya 8% tadi dari total rasio jumlah penduduk kita yang disebut oleh Mas Pri tadi. Nah, apa yang menjadi penyebab dari kenapa kok koperasi di Indonesia ini banyak yang orang tidak tertarik, dan kemudian juga selain tidak tertarik juga ada image tadi ya, opini ya. Kalau ini opini bahwa koperasi itu banyak yang akhirnya image-nya itu semacam rentenir berbaju koperasi lah, intinya gitu. Bahkan image-nya itu simpan pinjam identik dengan rentenir. Bahkan saya kaget itu pernah di satu gang di Jakarta itu ada spanduk masuk di gang itu, koperasi dilarang masuk gitu. Saya orang koperasi waktu itu saya kaget sekali ya, deg-degan gitu. Jangan sampai maksudnya adalah saya gitu. Malahan saya berpikir macam-macam lagi. Nah, problem di Indonesia itu problemnya yang terjadi itu ada 3 hal. Yang problem yang paling mendasar adalah pertama paradigma, 2 regulasi, 3 kebijakan. Apa itu paradigma? Paradigma itu sudut pandang, cara pandang kita. Masyarakat itu cara pandangnya terhadap koperasi itu dipengaruhi oleh kenyataan koperasi yang
KUD ketua untung duluan, terus kemudian KOSIPA itu koperasi simpan pinjam rentenir, terus kemudian baca di koran isinya adalah penipuan berbasis koperasi. Ini yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat. Sementara teori koperasi juga sudah tidak diajarkan di sekolah, di kampus. Saya bahkan kuliah sampai 9 tahun 8 bulan. Kenapa untuk S1 saya harus menyelesaikan 9 tahun 8 bulan? Karena dulu saya mengajukan skripsi itu ditolak oleh dosen saya karena saya mengambil skripsi judulnya koperasi gitu. Artinya apa? Di kampus saja ilmu koperasi sudah tidak direkognisi atau diakui, bahkan dibuang dari mata pelajaran. Walaupun koperasi itu adalah sistem demokrasi ekonomi, ekonomi sesuai dengan konstitusi, ekonomi berkeadilan, tapi sebagai ilmu pengetahuan aja tidak dipelajari. Kalau memang dia gagal di prakteknya, apakah tidak ada produk kapitalis yang gagal? Banyak PT-PT yang menipu, banyak PT-PT yang merusak, itu kegagalan. Banyak mereka yang bangkrut juga kegagalan. Bahkan kita tahu BLBI itu, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia waktu itu 640 triliun. Kalau dikurskan sekarang itu sekitar 2000 triliun. Itu adalah dana talangan yang dirampok oleh segelintir pemilik bank, kemudian mereka bawa lari ke luar negeri. Apakah itu bukan kegagalan? Kenapa masih anak-anak diajarkan sistem bisnis profit oriented kapitalis seperti ini di kampus-kampus? Kenapa tidak diajarkan koperasi? Mereka diajarkan aja, mereka masih gagal seperti itu kan. Koperasi itu sudah diaborsi jadi sebelum lahir aja sebagai produk pemikiran aja dia sudah dihabisi. Siapa yang menghabisi ini? Sistematik adalah lobby dari korporat kapitalis. Makanya di ruangan ini paling penting Bapak Ibu sekalian, menurut saya kalau kita mau ini, kita harus menyuarakan juga ke Menteri Pendidikan supaya setiap sekolah-sekolah dan kampus-kampus itu mengajarkan kembali koperasi. Bagaimana orang akan memilih koperasi dan tahu koperasi mana yang benar, mana yang nggak benar kalau dia tidak pernah diajarkan. Saya suruh memilih jodoh untuk mendapatkan istri yang baik, tapi yang baik mana, yang jelek mana saya tidak diberitahu atau tidak tahu. Bagaimana saya bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk? Ini adalah problem paradigma. Akhirnya banyak masyarakat juga yang tertipu oleh koperasi abal-abal atau badan hukum, tapi berbadan hukum koperasi. Nyari badan hukum kan gampang, tapi mereka itu adalah sebetulnya sejatinya penipuan berbasis koperasi kan gitu. Yang kedua, regulasi. Mas Pri, regulasi di Indonesia itu sudah sungguh parah. Saya sudah melakukan kajian pendahuluan. Saya bandingkan dengan undang-undang koperasi yang ada di luar negeri misalnya. Itu ternyata kita itu adalah the worst in the world. Yang terburuk dari yang ada di dunia. Itu untuk khusus undang-undang koperasi. Yang kedua, regulasi atau peraturan yang terkait dengan demokrasi ekonomi dan koperasi. Koperasi itu selalu didiskriminasi. Contoh, undang-undang perbankan. Undang-undang perbankan kita tidak merekognisi atau mengakui koperasi. Di Undang-Undang Bank Indonesia tidak mengakui koperasi. Di Undang-Undang Rumah Sakit bahkan disingkirkan. Dengan kata-kata apa? Di Undang-Undang Rumah Sakit itu adalah rumah sakit privat itu wajib berbadan hukum perseroan. Apa salah dan dosa koperasi? Koperasi itu satu-satunya badan usaha atau bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi dan disebutkan di konstitusi. Tidak ada kata-kata BUMN di Undang-Undang Dasar kita. Tidak ada disebut swasta. Yang disebut hanya koperasi loh. Sebagai badan perusahaan atau bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi. Baca di Undang-Undang Dasar yang asli sebelum diamandemen. Itu bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi itu ialah koperasi. Tegas sekali itu. Terus kemudian ini dihapus oleh MPR. Oke, tapi saya menggunakan dissenting opinion dari pakar hukum konstitusi kita, Ibu Maria Farida. Beliau mengatakan, 3 ayatnya kan tidak dihapus. Makanya ketika ayatnya tidak dihapus, penjelasannya berlaku aktif. Jadi saya masih menggunakan ini sebagai alat untuk kita menginterpretasikan secara hukum. Bahkan saya pernah berjuang dan saya sebagai the most wanted-nya ya tahun 2012 itu diketok palu undang-undang koperasi yang buruk yaitu undang-undang 17 tahun 2012 waktu itu. Akhirnya alhamdulillah dibatalkan sepenuhnya oleh Mahkamah Konstitusi, tapi sampai hari ini belum ada muncul undang-undang baru yang lebih baik lagi. Nah, itu kendala regulasi. Jadi undang-undang BUMN misalnya. Di Undang-Undang BUMN itu disebutkan juga bahwa yang namanya BUMN wajib berbadan hukum perseroan. Lah apa salah dan dosa koperasi? Bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi itu katanya koperasi.
Kenapa tidak bisa menjadi badan hukum BUMN? Kenapa BUMN semua dikorporatisasi dan dijadikan perseroan? Yang itu adalah, kita lihat, hanya jadi bancaan. Kenapa? Karena tidak ada kendali demokratik dari anggotanya. Sementara kita lihat Amerika yang kita tuduh kapitalis, Mas Pri, data-datanya sering dirilis juga oleh Mas Pri itu, yang sering merilis berita-berita koperasi. Dari 300 koperasi besar dunia, itu 77-nya, 300 itu 77 atau 26%-nya, itu adalah dari Amerika Serikat. Bapak Ibu mungkin pernah meminum jus namanya jus Sunkist. Sunkist itu adalah beroperasi atau terjual di 140 negara. Itu adalah milik para petani-petani jeruk yang betul-betul petani. Adalah Sunkist Cooperative Growers. Jadi koperasi petani jeruk di California Utara. Mereka mendunia karena mereka itu pertama kali melayani koperasinya itu anggotanya petani-petani jeruk. Terus kemudian manajemen koperasinya itu memberikan keuntungan semua dari perusahaannya itu kepada petani. Jadi petani bukan hanya dapat harga dari penjualan jeruk mentahnya atau jeruk sebagai bahan bakunya untuk dibuat jus, tapi keuntungan dari perusahaan jus ini juga kembali ke petani. Kenapa? Karena perusahaan jusnya ini juga milik mereka. Ini contohnya seperti itu. Jadi konkret ya, bahwa regulasi kita itu menghambat. Saya bahkan meminta kepada Menteri Koperasi supaya minimal 1 BUMN dikoperasikan. Apa itu? PLN. 80 juta rakyat Indonesia itu adalah potensi untuk menjadi pemilik PLN. Jangan sampai PLN itu sekarang dibuat bancaan. Supply side dari raw material atau bahan baku untuk menghasilkan energi, batu bara, apa segala macam. Itu perusahaan-perusahaan kong kali kong semua kan. Kenapa? Karena nggak bisa dikendalikan oleh rakyat. Di Amerika Serikat yang kita tuduh kapitalis, di sana listrik itu dimiliki oleh pelanggannya. Dan satu orang punya satu suara untuk memilih juga presiden direktur, memilih komisaris yang mewakili mereka. Dan kemudian setiap akhir tahun mereka dapat dividen. Sehingga apa? Tarifnya berapapun mereka tidak ada yang protes. Kenapa? Kalau tarifnya mahal, akhirnya kembali menjadi keuntungan mereka. Ini yang namanya National Rural Electricity Cooperative Association, beroperasi di hampir seluruh negara bagian Amerika. Itu contoh bahwa layanan publik pun bisa. Tapi di Indonesia tidak mungkin ada layanan publik yang dikelola koperasi. Kenapa? Karena sudah dikunci melalui undang-undang BUMN ini. Jadi kita ini sebetulnya